Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Berjumpa lagi dengan Bapak Arif Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas senam lantai. Dalam aktivitas senam lantai ini saya akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah hakikat senam lantai dan yang kedua adalah aktivitas gerakan senam lantai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi sebagai berikut ini. Baik, untuk yang pertama, hakikat senam lantai. Di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian senam lantai dan yang kedua adalah manfaat dari senam lantai. Dan untuk materi yang kedua adalah aktivitas pembelajaran senam lantai. Untuk yang pertama, di sini ada gerakan guling depan. Dan yang kedua adalah gerakan guling belakang. Dan yang ketiga adalah gerakan guling lenting. Selanjutnya di sini ada pengertian senam lantai, yang mana senam lantai adalah salah satu rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk latihannya dilakukan di lantai atau matras. Matras di sini adalah sebagai alat perlindungan diri saat melakukan gerakan-gerakan senam lantai. Dan sebelum kalian melakukan aktivitas senam lantai, ada hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai ini. Untuk yang pertama adalah hendaknya selalu menggunakan matras. Kedua, matras diletakkan di tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya. Ketiga, letakkan matras jauh dari dinding atau benda yang menyebabkan terjadinya benturan. Dan yang keempat, periksa matras dan keamanan di sekitarnya yang mungkin mengganggu peserta didik. Dan yang kelima, lakukan pemanasan sebelum melakukan senam lantai. Dan yang keenam, dilarang melakukan aktivitas sendiri di luar pengawasan guru atau orang tua kalian. Selanjutnya, manfaat senam lantai di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat secara fisik, dan yang kedua, manfaat secara mental dan sosial. Untuk manfaat fisik, yaitu senam adalah kegiatan umum yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak melalui berbagai gerakan kegiatan. Contohnya, daya tahan otot, kekuatan, power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Sedangkan manfaat secara mental dan sosial di sini, ketika mengikuti senam, siswa dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Siswa harus mampu menggunakan kemampuan berpikir secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, siswa akan berkembang kemampuan mentalnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu aktivitas pembelajaran senam lantai. Di sini untuk pembelajaran senam lantai, saya bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gerakan guling depan, dan yang kedua adalah gerakan guling belakang, dan yang ketiga adalah gerakan guling lenting. Baik, supaya lebih jelas, mari kita simak video gerakan-gerakan dari senam lantai berikut ini. Untuk langkah yang pertama, sikap awal berdiri. Kedua kaki rapat. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu kalian. Kedua tangan menumpu di depan ujung kaki, kira-kira kurang lebih 50 cm.
Kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada atau menempel dada. Perlu kalian ketahui bahwasanya ini adalah salah satu kunci keberhasilan dari melakukan gerakan guling depan. Silahkan kalian simak baik-baik. Setelah itu, lakukan gerakan berguling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan kalian menuju posisi jongkok. Dan mari kita simak sekali lagi secara keseluruhan dari gerakan guling depan ini. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan kesalahan apa saja yang sering dilakukan saat melakukan gerakan guling ke depan. Untuk yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tetap atau dibuka terlalu lebar ataupun terlalu sempit, dan terkadang ada yang terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan ujung kaki. Yang kedua adalah tumpuan salah satu atau kedua tangan yang kurang kuat. Ketiga, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Dan yang keempat, saat berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Nah, gerakan berikutnya adalah cara melakukan guling ke belakang. Yang pertama adalah sikap awal dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan, dan kaki sedikit rapat. Kedua, pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Ketiga, kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Dan yang keempat, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Dan mari kita simak video gerakannya kembali. Nah, adapun kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke belakang antara lain: 1. Sikap tubuh kurang membulat. 2. Salah satu tangan menumpu kurang kuat. Dan yang ketiga, tangan yang digunakan untuk menolak juga kurang kuat. Keempat, kepala menoleh ke samping. Dan yang kelima, mendarat dengan menggunakan lutut. Dan yang ketiga adalah cara melakukan gerakan guling lenting. Di sini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah sikap awal,
kemudian sikap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah sikap akhir. Yang pertama adalah sikap awal, di mana kita berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus. Dengan melambungkan badan, letakkan kedua tangan di lantai, kira-kira 1 langkah dari kaki. Kemudian letakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan. Kedua kaki dijaga agar tetap lurus. Tahap kedua adalah sikap pelaksanaan, di mana ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera untuk menggulingkan ke depan. Saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki segera dilecutkan ke depan lurus, dibantu oleh kedua tangan, mendorong badan dengan menekan lantai. Lecutan ini menyebabkan badan melenting ke depan. Tahap yang ketiga adalah sikap akhir. Ketika kayang selesai, kedua kaki segera mendarat. Badan tetap melenting dan kedua lengan tetap terangkat lurus. Gerakan akhir adalah sikap berdiri. Supaya lebih jelas, mari kita simak gerakannya kembali. Adapun kesalahan yang sering dilakukan saat guling lenting antara lain: 1. Saat kedua kaki dilemparkan, kedua lutut bengkok. 2. Kedua kaki terbuka atau tidak rapat. Dan yang ketiga, badan kurang melenting atau terlalu lenting, dalam artian membusur. Dan yang keempat, kurang tolakan tangan. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini, silahkan kalian mencoba mempraktekannya di rumah dengan bantuan dan dampingan oleh orang tua kalian, serta gunakan matras sebagai alat keamanan atau perlindungan diri kalian. Apabila di rumah tidak ada matras, bisa gunakan alat yang lain, seperti kasur atau sejenisnya. Demikian materi aktivitas senam lantai pada pertemuan kali ini. Selanjutnya silahkan kalian pelajari sebaik-baiknya dan coba untuk dipraktekkan di rumah dengan bimbingan atau dampingan oleh orang tua kalian. Dan untuk tugas pada materi kali ini akan saya berikan pada pertemuan yang ketiga. Oleh karena itu silahkan kalian dipersiapkan sebaik-baiknya dan selalu jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.